Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalia Putri, saya dari kelas IPS 2 semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya tentang kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian adapun pengertian kepemimpinan pendidikan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Robin 1991, kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sumber dari pengaruh dapat diperoleh secara formal, yaitu dengan menduduki suatu jabatan manajerial yang didudukinya dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua, menurut Toha, ia menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni, mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan yang berlangsung pada lembaga pendidikan berarti menjalankan proses kepemimpinan yang sifatnya mempengaruhi sumber daya, personil, pendidikan atau guru dan karyawan, agar melakukan tindakan bersama guna mencapai tujuan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi dan memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Lalu saya akan menjelaskan model kepemimpinan pendidikan. Ada 8 model kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, model kepemimpinan kontinum. Yang kedua, model kepemimpinan Ohio. Yang ketiga, model kepemimpinan Likert. Yang keempat, model kepemimpinan managerial grid. Yang kelima, model kontingensi Fiedler. Yang keenam, model kepemimpinan situasional. Yang ketujuh, model kepemimpinan 3 dimensi. Dan yang ke-8, model kepemimpinan combat. Saya akan menjelaskan 8 model kepemimpinan pendidikan tersebut, yaitu yang pertama, model kepemimpinan kontinum. Pemimpin memengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu dari cara yang menonjolkan sisi ekstrem yang disebut dengan perilaku otokratis, sampai dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrem lainnya, yang disebut dengan perilaku demokratis. Yang kedua, model kepemimpinan Ohio. Dalam penelitiannya, Universitas Ohio melahirkan teori 2 faktor tentang gaya kepemimpinan, yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi. Struktur inisiasi mengacu kepada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggota kerja kelompok dalam upaya membentuk pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang ditetapkan dengan baik. Adapun konsiderasi mengacu kepada perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal balik, rasa hormat, dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dengan anggota stafnya atau bawahan. Yang ketiga, model kepemimpinan Likert. Likert mengembangkan suatu pendekatan penting untuk memahami perilaku pemimpin. Ia mengembangkan teori kepemimpinan 2 dimensi, yaitu orientasi tugas dan individu. Melalui penelitian ini, akhirnya Likert berhasil merancang 4 sistem kepemimpinan seperti yang diungkapkan oleh Toha, yang dikutip oleh E. Mulyasa, yaitu sistem otoriter yang bijaksana, konsultatif, dan partisipatif. Keempat, model kepemimpinan managerial grid. Jika dalam model Ohio, kepemimpinan ditinjau dari sisi struktur inisiasi dan konsiderasinya. Dalam model managerial grid yang disampaikan oleh Black dan Moulton, seperti yang dikutip oleh E. Mulyasa, memperkenalkan model kepemimpinan yang ditinjau dari perhatiannya terhadap produksi atau tugas dan perhatian pada orang. Yang kelima, model kontingensi Fiedler. Dalam teori kontingensi atau kemungkinan, variabel-variabel yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam pencapaian tugas merupakan suatu hal yang sangat menentukan pada gerak akselerasi pencapaian tujuan organisasi. Dalam memunculkan teori ini, penelitian Fiedler adalah pada perbedaan gaya dan motivasional dari pemimpin. Yang keenam, kepemimpinan situasional. Artinya, teori ini menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini, dan membantu pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat
yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Ketujuh, model kepemimpinan 3 dimensi. Intisari dari model ini terletak pada pemikiran bahwa kepemimpinan dengan kombinasi perilaku, hubungan, dan perilaku tugas dapat saja sama. Namun hal tersebut tidak menjamin memiliki efektivitas yang sama pula. Artinya, untuk setiap 4 gaya utama perilaku kepemimpinan, pada masing-masing gaya tersebut ada gaya yang lebih atau kurang efektif. Hal ini terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan yang terjadi dan dihadapi oleh sosok pemimpin dengan kombinasi perilaku, hubungan, dan tugas yang sama tersebut memiliki perbedaan. Lalu yang ke-8, model kepemimpinan combat. Beberapa karakteristik dari model combat tersebut sebagaimana yang dideskripsikan oleh J. Salusu sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus bersedia menanggung resiko. Yang kedua, berusaha menjadi inovator dan untuk itu perlu secara terus-menerus belajar. Lalu yang ketiga, segera bertindak karena tanpa bergerak seseorang tidak bisa memimpin. Yang keempat, memiliki harapan yang tinggi karena dengan mengharap organisasi beroleh lebih banyak. Seorang pemimpin akan berhasil, paling tidak setengahnya. 5. Pertahankan sikap positif. Selalu berpikir yang baik, angkatlah derajat setiap orang yang bekerja di sekitar organisasi karena masing-masing mempunyai peranan yang berarti dalam kehidupan organisasi. Yang keenam, selalu berada di depan dan tidak menyuruh orang lain untuk maju lebih dulu. Tahap berikutnya, saya akan menjelaskan fungsi kepemimpinan pendidikan. Ada 5 fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, fungsi instruksi. Yang kedua, fungsi konsultasi. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Yang keempat, fungsi delegasi. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Saya akan menjelaskan 5 fungsi kepemimpinan pendidikan tersebut, yaitu secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. 3. Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. 4. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Saya akan menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan. Hadari Nawawi menyebutkan ada beberapa persyaratan yang umumnya harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, yaitu yang pertama, memiliki kecerdasan inteligensi yang cukup baik. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, cakap, bergaul, dan ramah tamah. Yang keempat, kreatif, penuh inisiatif, dan memiliki hasrat kemauan untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik. Yang kelima, organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa. Yang keenam, memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidangnya. Yang ketujuh, suka menolong, membentuk petunjuk dan dapat menghukum secara konsekuensi dan bijaksana. Yang ke-8, memiliki keimbangan atau kestabilan emosional dan bersifat sabar. Yang ke-9, memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi. Yang ke-10, berani mengambil keputusan dan tanggung jawab. Yang ke-11, jujur, rendah hati, sederhana, dan dapat dipercaya. Yang 12, bijaksana dan berlaku adil. 13, disiplin. Ke-14,
berpengaruh dan berpandangan luas. Yang ke-15, sehat jasmani dan rohani. Adapun kesimpulan dari makalah yang saya jelaskan tadi tentang kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin yang proses keberadaannya dapat dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan, atau ditetapkan oleh pemerintah. Demikian hasil makalah yang saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan saudara dan saudari. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.